Diduga menghirup gas beracun dalam lambung kapal, 5 orang tewas. Ledakan di gudang penyimpanan ikan di Sibolga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat. Aksi protes diaspora Afghanistan mewarnai kedatangan pemerintah Taliban di Oslo, Norwegia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam MyNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah MyNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali News Pagi hari ini dari informasi seputar cuaca buruk. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Simpang Sentul, Kabupaten Bogor. Kencangnya tiupan angin memporak-porandakan pepohonan dan sejumlah kendaraan yang terparkir. Hujan deras disertai angin kencang di Simpang Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan 4 pohon tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Bahkan gerobak pedagang kaki lima pun ikut tersapu kencangnya angin. Oh, itu angin puting beliung itu nih, tukang mie ini terbang ke bawah angin ya. Kursi-kursi pada lari ke jalan. Terus pohon-pohon pada terbang, pohon landing, pohon ini nih ketapang. Gitu. Ada berapa menit berarti angin kenceng tuh dari arah selatan apa? Sementara itu, para petugas damkar Kota Bogor berusaha menyelamatkan kendaraan yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Abdullah bin Nuh Yasmin, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat. Hujan lebat disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon-pohon di sejumlah lokasi bertumbangan. Di antaranya di Jalan Ahmad Yani, Bubulak, dan di perumahan Villa Bogor Indah. Akibat pohon tumbang, sempat terjadi kemacetan panjang arus lalu lintas dari dan menuju Jalan Abdullah bin Nuh. Polisi mengantisipasi dengan rekayasa lalu lintas. Sementara korban untuk meninggal dunia tidak ada, cuman 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 di Jalan Ahmad Yani terkena patahan ataupun tumbangan dari pohon tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Sekolah dan puluhan rumah di Subang rusak setelah disapu angin puting beliung. 6 bangunan diantaranya ambruk. Inilah detik-detik angin puting beliung yang menyapu pemukiman warga. Warga yang ketakutan melantunkan azan ketika hujan dan angin puting beliung menerjang kampung mereka. 2 ruang kelas dan 45 rumah di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipendei, Subang rusak. Warga kini terlihat sedang membersihkan pohon tumbang yang menimpa rumah mereka. Secara gotong royong, warga membersihkan dan memperbaiki rumah yang mengalami rusak ringan. Katanya kemarin ada angin kencang gitu. Terus yang ambruk sekolahnya berapa kelas? 2 kelas? Iya, 2 kelas. 6 yang roboh, berarti 45-an lah yang berat atau sedang dan ringan. Yang roboh sekitar 6. Dari wilayah RT 12, dari wilayah Dusun 1 juga, ini kebanyakan dari Dusun 2. Dari Dusun 2 Ciuni ini, karena angin dari selatan, banyak pohon-pohon yang roboh. Terjangan angin puting beliung ini mengakibatkan 6 bangunan ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah angin puting beliung ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu ledakan keras menggemparkan warga Sibolga, Sumatera Utara. Ledakan berasal dari gudang penyimpanan ikan dan membuat sejumlah rumah warga rusak berat. Kepanikan usai ledakan keras terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu, Sibolga, Sumatera Utara. Warga pun berhamburan keluar dari rumah mereka.
Akibat ledakan, 5 rumah warga rusak berat. Ledakan berasal dari sebuah gudang penyimpanan ikan milik perusahaan swasta. Sementara penyebab ledakan masih diselidiki polisi. Lagi beres-beres, tahu-tahu meledak aja. Kayak gitu lah. Kuat suara ledakannya, Pak? Kuat juga lah. Waktu itu jadi gimana, Pak? Melari atau gimana, Pak? Aku langsung lah menyelamatkan anak. Langsung keluar. Posisi Abang lagi di rumah, Pak? Lagi di dapur. Sampai saat ini kami masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan Bitlafor Polda Sulawesi Sumut untuk menurunkan timnya untuk mengecek penyebab pasti ledakan tersebut. Akibat ledakan 3 orang luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Sidoarjo, Jawa Timur yang bersenjata bondet alias bom ikan. Pelaku tak segan melempar bondet kepada warga yang berusaha melawan atau mengejar pelaku. Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam rekaman kamera CCTV itu, pelaku meloloskan diri dari kejaran setelah melempar bondet alias bom ikan kepada warga. Setelah gagal mencuri dan kabur keluar kota, 1 dari 2 pelaku curanmor ditangkap polisi. Pelaku merupakan warga Pasrepan, Pasuruan. Pelaku merupakan residivis kasus curanmor di Sidoarjo dan Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah kunci letter T dan magnet yang digunakan untuk membuka kunci stang motor. Merupakan residivis ya. Pernah keluar dari Lapas Bangil pada bulan September 2020 kasus pencurian sepeda motor. Kemudian saudara Hur juga ini adalah DPO daripada Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya. Jadi ini sudah berulang kali melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan senjata adalah bom bondet tersebut. Usai menangkap pelaku, polisi saat ini masih memburu 1 pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan tersangka yang diduga provokator dalam kasus tewasnya seorang lansia akibat dikeroyok massa. Korban yang mengendarai mobil terlibat kejar-kejaran dengan sekelompok pemotor sambil diteriaki pencuri. Tim Jatanras Polda Metro Jaya melakukan olah TKP pengeroyokan lansia hingga tewas di Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Korban yang mengendarai mobil sempat terlibat kejar-kejaran dengan kawanan pemotor dan disangka pencuri. Dalam olah TKP, 1 saksi remaja dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait aksi pengeroyokan. Dalam pengembangannya, polisi telah memeriksa 14 saksi yang diduga terlibat pengeroyokan Wianto Halim. Polisi juga telah tetapkan tersangka yang diduga provokator terkait kasus ini. Sampai dengan sore hari ini ya, Polres Metro Jakarta Timur ya sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dengan inisial R terkait dengan kasus ini. Tentunya kasus ini tidak akan berhenti dengan 1 tersangka, akan berkembang kepada tersangka lain. Sementara itu, keluarga korban meminta polisi dan pemerintah mengusut tuntas kasus pengeroyokan dan menangkap aktor utama pengeroyokan. Keluarga juga menyatakan korban bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan, karena saat kejadian sedang mengendarai mobil milik sendiri. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya, karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke 1 tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Nggak pernah keluar malam sebelumnya? Nggak pernah keluar malam.
Aksi kejar-kejaran antara korban dan sekelompok pemotor di kawasan Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur berakhir tragis. Korban dihakimi massa hingga meregang nyawa setelah sempat diteriaki pencuri. Mobil korban juga hancur dirusak massa. Polisi pun menyatakan korban bukanlah pencuri yang dituduhkan para pengejarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perampokan sadis terjadi di Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Agen Bank BUMN meregang nyawa akibat ditembak perampok di bagian kepala. Perampok membawa kabur uang tunai puluhan juta rupiah. Leli Agustin, mahasiswi sekaligus karyawati agen Bank BUMN di Waibungur, Lampung Timur meregang nyawa akibat menjadi korban perampokan sadis. Ia ditembak di kepala menjadi nasabah pencairan dana di agen Bank BUMN kerja. Pelaku berhasil menggondol uang puluhan juta dan kabur setelah menembak korban. Mungkin bicaku nggak dulu uang sing anu ya, sing ngerampok nih Mas. Nah nggak dulu motornya posisi miring. Nah miring mungkin nggak dicol-col nih si tari ini kan mau maling-maling terus. Terus ditembak kuwi. Wong piro? Siji. Oh, siji. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka di Lampung Timur. Kedatangan jenazah korban disambut tangis histeris dan duka keluarga. Terkait kasus perampokan sadis ini, personel Polres Lampung Timur dan Polsek Waibungur telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi telah berhasil mengidentifikasi dan kini tengah memburu pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di permukiman padat penduduk di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga korban tewas dibunuh oleh temannya sendiri akibat masalah judi. Warga Jalan Fajar, Kelurahan Kuto Baru, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang digemparkan temuan jenazah pria bersimbah darah dengan pisau tertancap di punggung. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengolah TKP. Di lokasi, polisi amankan senjata tajam dan uang ratusan ribu milik korban yang tersimpan dalam saku celana. Korban yang bekerja sebagai juru parkir ini tewas akibat dibunuh temannya sendiri akibat sengketa judi. Saat ini pelaku yang telah teridentifikasi masih dalam pengejaran petugas. Dia kayaknya sempat ribut rebutan di mulut awal-awalnya, terus langsung dituja ya, langsung ditusuk banyak satu kali di bagian dada. Dugaannya masih teman sendiri Bang? Masih kita selidiki untuk reaksi yang lain untuk pendalaman dugaan kejadiannya. Korban telah dievakuasi oleh unit Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara guna diotopsi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. 5 orang tewas dalam lambung kapal takbot bermuatan kelapa. Diduga korban meninggal setelah menghirup gas beracun dalam lambung kapal. Peristiwa dialami 5 warga Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. 5 warga yang tewas diduga terhirup gas beracun dalam lambung kapal. Kejadian berawal saat salah satu buruh kapal tugboat PT Kurnia Tunggal yang merupakan warga Nipah Panjang diperintahkan masuk dalam lambung kapal tugboat untuk mengecek jika adanya kebocoran pada lambung kapal. Tak kunjung keluar dari lambung kapal, buruh lainnya meminta tolong kepada 4 warga lain. Namun naas, 4 orang tersebut juga tak keluar dari lambung kapal. Kelima korban akhirnya dievakuasi menggunakan tali dan diangkat satu persatu dalam lambung kapal dan dibawa ke puskesmas terdekat. Kapal yang bocor, terus masuk ke dalam tidak keluar-keluar. Lalu ada rekan yang bantu satu lagi tidak keluar juga. Jadi rame-rame orang lihat situ yang rame kan, terus masuk lagi sampai 3 orang tidak keluar-keluar. Setelah pemeriksaan di puskesmas, kelima korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pabrik miras kemasan cup di Tasikmalaya dibongkar polisi. Tersangka menjual miras kemasan cup seharga Rp10.000. Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota menggerebek pabrik rumahan miras jenis Siu yang dikemas dalam bentuk gelas bergambar tokoh kartun.
Dari lokasi polisi mengamankan 1.100 cup miras, 28 galon berisi minuman keras jenis siu, serta 2 buah mesin pengemas. Pemilik pabrik miras kemasan cup di perumahan The Green Slawi, Kelurahan Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, serta 2 pegawainya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Penjual atau pabrikan rumahan miras jenis ciu yang kemudian oleh para tersangka diedarkan dijual ke para penjual eceran atau bahkan juga dijual langsung ke para pembeli yang ujung-ujungnya rata-rata dibeli, ya, dikonsumsi oleh anak-anak muda. Modus operandi pelaku adalah membeli miras dari luar kota, kemudian dikemas dan dijual Rp10.000 setiap cupnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tidak memiliki dokumen resmi, 6 kontainer berisi ribuan dus rokok ilegal yang akan diekspor ke luar negeri disita di Tarakan, Kalimantan Utara. 6.000 dus rokok tanpa dilengkapi dokumen yang sah atau ilegal ditemukan Binda, Kalimantan Utara di dalam 6 kontainer di Pelabuhan Malundung, Tarakan, Kalimantan Utara. Produk rokok datang dari Jawa Timur dan akan diekspor ke Filipina. Pihak eksportir tidak dapat menunjukkan surat resmi hak kekayaan intelektual dari perusahaan rokok asal San Marino, Singapura, selaku pemegang hak. Kasus ini masih diselidiki bersama dengan pihak Bea Cukai Tarakan. Ini perizinannya dari pemilik haki tidak terpenuhi atau jumlahnya dan termasuk barangnya. Kemudian dikirimnya juga ke luar negeri, dianggapnya dikirim ke Filipina secara ilegal. Jadi mereka ini masuk ke sana secara ilegal sehingga Filipina menganggap kita ini pengimpor barang-barang ilegal ke sana, memberikan izin, sehingga saya coba menelusuri, mendalami secara awal untuk kita teladani berikutnya. Pemirsa, sejumlah warga kehilangan akses keluar masuk karena area tempat tinggal mereka dibangun tembok beton pihak pengembang. Sebelumnya pihak pengembang menjanjikan akses jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Pembangunan tembok beton yang memisahkan komplek perumahan dengan area tempat tinggal warga terjadi di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya warga kehilangan akses keluar masuk tempat tinggal untuk beraktivitas. Hal ini sudah terjadi selama sepekan. Agar dapat beraktivitas, warga terpaksa menjebol tembok beton. Padahal sebelumnya pihak pengembang menjanjikan akses jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Berarti solusinya Bapak membuka jalan sendiri gitu Pak ya? Iya. Mediasi di kelurahan kemarin katanya nggak ada sih. Kalau harapannya sendiri Bapak gimana Pak? Harapan saya nggak mulu-mulu kan, cuma bisa keluar gitu. Bisa apa ya, hubungan sosial sama tetangga ini bisa terjalin lagi. Pembangunan tembok juga berdampak pada warga di dalam perumahan. Mereka kini kesulitan berinteraksi dengan warga sekitar maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tuh keberatan kalau ditutup. Sebabnya apa? Kami dengan warga ini seperti saudara saya di sini sudah 20 tahun. Ya, karena ada ini kita itu kasihan anak-anak yang mau ngaji ke atas ya. Terus kita dengan orang kampung itu akhirnya terpisah. Beli-beli apa itu kami juga kesusahan, Mak. Jadi kita itu kalau malam biasanya bergurau ya sudah kesepian di sini. Ibu-ibu ada yang satu mau mengaji itu pun dulu mau ngajari warga di sini. Alhamdulillah. Nah dengan adanya ini sepeda ya juga susah masuknya, keluar masuknya. Padahal di sini ada yang jadi guru, ya jadi pengusaha. Di ini ya terpisah. Pihak Kelurahan Candirenggo berupaya memediasi antara warga dengan pihak pengembang perumahan, namun belum menemui titik temu. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, perkataan pegiat media sosial Edi Mulyadi yang viral di media sosial ramai dikecam. Anjus Pagi akan segera kembali.